Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, seluruh jajaran pengurus Kompas Al-Kanas dan tokoh masyarakat yang pada malam hari ini ikut hadir di tempat ini, yang kami hormati Sahibul Hajah Akhil Karim Bapak Rusli sekeluarga yang kami muliakan, hadirin para teretan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini, tempat yang kita yakini sebagai tempat yang mubarakah, yaitu Majelis Ijtima Kompas Al-Kanas. Semoga ijtima pada malam hari ini benar-benar akan membawa manfaat, membawa banyak maslahah, peningkatan fiddin wa dunya wal akhirah, baik untuk kita, keluarga kita, bahkan umat dan masyarakat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih berada dalam situasi penduduk dunia sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan, yaitu dengan adanya wabah corona, yang mana wabah corona ini telah menimpa lebih dari 100 negara, bahkan negara adidaya, negara maju, negara yang kaya pun ternyata mengalami kebingungan menghadapi wabah ini. Kalau kita ikuti dalam media sosial, Amerika sebagai negara adidaya dengan teknologi yang sangat canggih dan kekayaan yang sangat tinggi, pada hari ini lebih kurang sudah 700.000 orang positif terkena corona. Penduduknya di Amerika ini hanya lebih kurang 80.000 di atas penduduk Indonesia. Indonesia 250 juta, sedangkan Amerika 330 juta. Ini pada hari ini sudah yang terpapar mencapai 700.000 jiwa. Bahkan yang meninggal dunia sudah mencapai lebih kurang 30.000 orang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahkan dampak daripada virus corona ini bukan hanya kepada jiwa manusia itu sendiri, tetapi kepada ekonomi negara-negara yang terpapar. Di Amerika kemarin hari Jumat sore ini, menurut berita di media massa, di media sosial, sudah mengalami
pemutusan hubungan kerja sekitar lebih kurang 22 juta penduduk Amerika. Jadi imbas daripada corona ini bukan hanya kepada jiwa manusianya, tapi kepada ekonominya. Bahkan beberapa hari yang lalu, pengolah babi terbesar di Amerika yang jumlah pekerjanya lebih kurang 3.500 orang ini sudah menyatakan tutup. Jadi betapa banyaknya pemutusan hubungan kerja dan betapa banyaknya peningkatan pengangguran di sana. Ini cuma dalam masa lebih kurang 1 bulan. Bayangkan kalau corona ini terus menyerang sampai beberapa bulan ke depan, bisa terjadi Amerika pun bangkrut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana dengan kita Indonesia? Di Indonesia pada hari ini alhamdulillah yang terpapar masih lebih kurang 6.240 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa. Jadi alhamdulillah dibanding Amerika masih jauh di bawahnya, walaupun angka kematian daripada yang terpapar di Indonesia masih sangat tinggi. Karena yang terpapar 6.000 sekian, yang meninggal 500 sekian. Jadi masih menghampiri dari 9 sampai 10% yang positif terkena corona. Sedangkan di Amerika 700.000 yang terpapar, yang meninggal kisarannya masih 30.000 orang. Jadi masih di bawah 4%. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam suasana seperti ini, yang kita harapkan adalah semakin kuatnya keyakinan kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mendorong kita untuk istiqamah menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang terjadi, bahkan seandainya kita termasuk bagian daripada orang yang terkena corona dan meninggal, kita masih mati dalam husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan akhir-akhir ini, di saat kita sudah mengalami kekhawatiran, ketakutan akan virus corona, muncul lagi kabar baru, yaitu tentang adanya suatu peristiwa besar yang akan terjadi apabila bulan Ramadan pertengahannya tepat pada hari Jumat. Dan ternyata kalau kita lihat dalam almanak, dalam kalender, tahun ini memang tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Kalau tidak salah, hari Jumat juga kebetulan tanggal 7 dan 8 Mei. Jadi tanggal 7, esoknya tanggal 8 Mei. Ini sekarang ada kabar yang orang banyak bertanya, bahkan sudah merasa khawatir dan juga takut. Ada kejadian yang benar-benar mengejutkan, bahkan membuat dunia ini porak-poranda. Peristiwa apa itu? Pertama, kalau dari kalangan santri, memang ada sebuah hadis yang hadisnya sangat panjang sekali. Hadis ini
diceritakan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, idza kanat sayhatun fi ramadhan fa innahu yakunu mahma'atun fi syawal wa tamyizul qabaili fi dzil qa'dah wa tusfaqud damu fi dzil hijjah wal muharram wa mal muharram yaquluha salasah hayhata hayhat yuktalun nasu fiha harjan wa harja. Qalu wa masaihatu ya Rasulullah, qala haddatun fin nisfi min Ramadan lailatal jum'ah fatakunul haddatu tuqidun naim wa tuqidul qa'im wa tukhrijul awatiqa min hudurihinna fi lailati jum'atin kasiratiz zalazil fa idza shallaitumul fajrah min yaumil jum'ati fadkhulu buyutakum wa auliku abwabakum wasuddu kuwakum wadatsiru anfusakum wasuddu adanakum fa idza hasastum bisayhati fakhru lillahi sujada wa qulu subhanal quddus subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja wa man lam yaf'al dzalika halak. Kesimpulan daripada hadis ini, sabda Rasulullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau di bulan Ramadan terjadi suara keras atau suara yang sangat dahsyat, maka berarti di bulan Syawal akan terjadi huru-hara. Bahkan di bulan Zulqa'dah, di bulan berikutnya akan terjadi perpecahan besar antara umat manusia. Dan bulan berikutnya yaitu bulan Zilhijjah akan terjadi peperangan. Bahkan di bulan Muharram akan banyak sekali pembunuhan dan pembantaian. Pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa masaihatu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan suara keras itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, suara keras itu terjadi pas di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat, yang mana dari dahsyatnya suara itu mampu membangkitkan orang yang sedang duduk dan mendudukkan orang yang sedang berdiri. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di dalam kamarnya akan berhamburan keluar dari dahsyatnya suara itu, kata Rasulullah. Pada saat itu, di saat kamu sudah mendengar suara yang dahsyat, yang keras itu, maka masuklah kamu ke rumah kamu, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah jendela-jendelanya, tutuplah telinganya, lalu berselimutlah dan sujud kepada Allah. Baca dalam sujud itu, subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Barang siapa yang melakukannya akan selamat, dan barang siapa yang tidak melakukannya akan celaka. Begitu kurang lebihnya kesimpulan dari hadis ini. Ini dari kalangan santri banyak yang menyampaikan berita ini berdasarkan hadis ini. Cuman kenyataannya setelah diselidiki dari beberapa pendapat kalangan ahli hadis, ternyata hadis ini tidak bisa dijadikan pedoman, karena hadis ini dimasukkan dalam bagian hadis maudhu, atau bahasa kasarnya hadis palsu. Sehingga menghadapi kabar ini
kita tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut, walaupun kita tidak menolak segala kemungkinan bisa terjadi apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melihat hadis ini, karena termasuk bagian daripada hadis maudhu, maka kita tentunya tidak usah menjadikannya sebagai pedoman. Kemudian dari kalangan pelajar, menurut informasi yang didapatkan dari Badan Antariksa NASA Amerika, memang ada kemungkinan pada tanggal 7 Mei 2020 ada satu asteroid, yaitu benda luar angkasa yang akan mendekati bumi, yang mana benda ini ukurannya sangat besar, kurang lebih 4 km. Jadi bayangkan kalau 4 km batu yang sedang berjalan dengan kecepatan 35 km per jam bertabrakan dengan bumi yang juga sedang bergerak, maka bisa dibayangkan betapa benturannya akan menimbulkan guncangan di bumi, bahkan jutaan korban manusia. Bahkan ada yang mengatakan bisa terjadi kalau asteroid 2016 itu menabrak bumi, maka ledakan yang terjadi berbanding dengan 15 kali bom atom yang meledak di Hiroshima. Bayangkan berapa juta orang akan jadi korban. Ini dari kalangan pelajar, mengambil dari informasi NASA. Cuman kalau saya pribadi, sebetulnya NASA atau kabar yang mengatasnamakan NASA dari tahun yang lalu tentang benturan asteroid dengan bumi itu sudah ada. 2019 di YouTube sudah diinformasikan bahwa 5 hari sebelum Natal akan terjadi benturan besar asteroid yang sangat besar, yang ledakannya akan menyamai 15 kali bom atom yang meledak di Hiroshima. Kenyataannya tidak ada. Untuk itu bukan kita menyepelekan informasi itu, tapi kita berharap semoga tidak terjadi. Dan ini tentunya tidak ada hubungan dengan hadis tadi, karena hadis tadi rupanya sebagai petanda. Setelah Ramadan akan terjadi huru hara, setelah bulan Dzulqa'dah akan terjadi perpecahan besar, setelah bulan Dzulhijjah akan terjadi peperangan, dan bulan Muharram terjadi banyak pembunuhan bahkan pembantaian. Lalu kalau hubungannya dengan benturan asteroid dengan bumi, apa hubungannya dengan peperangan? Berarti tidak ada hubungan antara hadis dengan informasi ini. Apalagi di kalangan para santri sekarang ada yang mengkait-kaitkan peristiwa itu dengan dukhan. Saya tadi malam sempat berbincang dengan seseorang yang mungkin beliau juga banyak belajar di pesantren. Lalu beliau mengatakan dukhan itu pasti terjadi katanya. Kenapa masih diragukan? Kan itu di dalam Al-Quran sudah ada. Memang ada di dalam surah Ad-Duhan itu penjelasan bahwa suatu hari langit akan mengeluarkan asap pekat yang akan menyelimuti seluruh bumi dalam jangka 40 hari 40 malam, yang pada saat itu orang mukmin akan mengalami sakit kepala dan pilek masuk dari hidung mereka, keluar dari dubur mereka, dan mereka akan merasakan sakit yang cuma Allah yang tahu bagaimana sakitnya.
lamanya 40 hari 40 malam. Itu memang ada dalam Al-Quran surah Ad-Duhan. Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaushan nas hadza adzabun alim. Maka tunggulah Muhammad di saat langit mengeluarkan asap hitam pekat menyelimuti seluruh manusia, sehingga manusia pada saat itu yakin bahwa itu adalah azab peringatan yang sangat pedih datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dukhan. Kalau hadis tadi atau peristiwa yang diinformasikan oleh NASA, saya yakin tidak ada hubungannya dengan dukhan ini. Kenapa? Karena dukhan ini dari kalimatnya fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Dukhan ini bukan timbul dari bumi, bukan dari benturan asteroid dengan bumi atau peristiwa lain, tapi dukhan ini sengaja oleh Allah dicipta keluar dari langit, menyelimuti seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Dan itu termasuk bagian dari tanda kiamat besar atau alamatus sa'ah kubra, yang menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Cuman kalau kita pelajari dari beberapa kitab, di antaranya dalam kitab Mausu'ah, dalam kitab Mausu'ah fi akhir zaman, di sana dijelaskan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa tanda kiamat besar itu yang pertama bukan dukhan, tapi yang pertama turunnya Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi turun, muncullah Dajjal. Muncul Dajjal, turunlah Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga terjadilah pertempuran di sini. Imam Mahdi, Dajjal. Nabi Isa, Dajjal. Dan akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Setelah peristiwa ini Dajjal sudah mati, maka datang tanda kiamat kubro berikutnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga manusia, keturunan manusia, yang terjadi dari dua kelompok, yang satu namanya Ya'juj kelompoknya, yang satu namanya Ma'juj. Kalau mau lihat ceritanya dalam surah Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj ini muncul sebagai tanda kubro datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ini sangat jahat. Lewat di laut, air laut diminum habis. Ketemu pohon ada buah, dimakan sama pohonnya. Ketemu orang yang bukan kelompoknya, dibunuh, dimakan. Sehingga manusia yang selamat pada saat itu cuma sedikit. Nabi Isa pun tidak memerangi Ya'juj dan Ma'juj ini karena dari banyaknya Ya'juj dan Ma'juj dibanding jumlah manusia. Lah pada saat itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah supaya Ya'juj dan Ma'juj ini dimusnahkan. Akhirnya datanglah penyakit berbentuk ulat masuk ke tengkuk salah satu Ya'juj dan Ma'juj ini, mati satu, semua mati. Ini tanda kiamat kubro. Setelah Ya'juj dan Ma'juj ini, maka Nabi Isa tetap memimpin umat ini dalam keadaan makmur, aman, tenang. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, tuba liman asaba dal masih. Sangat beruntung siapa yang hidup setelah turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Karena keadaannya pada saat itu setelah aman, damai, makmur. Pada saat itu harta melimpah,
Tidak ada orang yang miskin pada saat itu. Sampai ngasih sedekah saja susah orang nerima. Karena saking banyaknya harta, rizki yang diberikan oleh Allah. Tapi kemudian Nabi Isa ini juga meninggal. Nabi Isa ini ada di bumi ini lamanya 40 tahun. Beliau kawin, dalam kitab Kifayatul Awam diterangkan sampai beliau punya putra 7. Setelah itu beliau wafat. Lah setelah beliau wafat ini, orang-orang yang sudah iman ikut Nabi Isa, setelah Nabi Isa meninggal, banyak juga yang kembali kafir. Banyak juga yang kembali tidak iman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga pada saat itu Allah ingatkan lagi, datang yang namanya Tuhan itu. Jadi setelah Nabi Isa meninggal baru datang Tuhan. Lah setelah Tuhan ini selama 40 hari orang mukmin sakit kepala, orang kafir mengalami kesakitan yang luar biasa. Setelah 40 hari, tidak lama berikutnya matahari terbit dari arah barat. Yang mana dengan terbitnya matahari dari arah barat ini menunjukkan bahwa pada saat itu orang yang bertaubat sudah tidak diterima oleh Allah, orang yang masuk Islam juga, iman juga sudah tidak diterima oleh Allah. Jadi ada orang kafir karena melihat matahari terbit dari arah barat lalu dia iman, itu sudah tidak diterima lagi imannya oleh Allah. Begitu juga ada sumpamanya orang yang melakukan dosa karena melihat matahari terbit dari arah barat, maka dia tobat dari dosanya, sudah tidak diterima. Itu petanda akhir batas manusia diberi kesempatan untuk menjadi iman atau kafir. Nah untuk itu setelah itu datanglah tanda kiamat besar berikutnya yang disebut dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi ini hewan keluar dari bumi yang dalam hadis dhaif dijelaskan hewan ini bawa tongkatnya Nabi Musa dan bawa setempelnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Lah apabila hewan ini ketemu dengan orang yang mukmin, maka dia pukul dengan setempelnya Nabi Sulaiman, sehingga bercahayalah mukanya, nampak bahwa dia seorang mukmin. Tapi di saat bertemu dengan orang kafir, maka dengan hewan ini dipukul dengan tongkat Nabi Musa, dipukul hidungnya, sehingga gelaplah mukanya, hitam pekat, sehingga nampak dia seorang kafir. Itu tanda-tanda kiamat. Dan setelah itu maka Allah mengirim angin yang sangat halus, yang lembut seperti sutra, harum seperti misik, meniup ketiak orang-orang yang di dalam hatinya ada iman walau sebiji zarrah, dan pada saat itu orang iman itu meninggal. Semua orang yang iman meninggal pada saat itu. Lah setelah meninggal ini semua habis, tinggal yang kafir, tinggal yang tidak iman kepada Allah, maka Allah keluarkan api dari Aden, Allah keluarkan api dari sekeliling bumi ini, menggiring manusia untuk berkumpul di suatu tempat. Kalau siang api ini berjalan, kalau malam api ini istirahat. Jadi orang tidur kalau malam, kalau siang didorong lagi oleh api ini. Memang tidak membakar manusia, tapi cuma menggiring saja supaya berkumpul ke suatu tempat. Munculnya api ini dari Aden dan Hijaz. Setelah berkumpul di suatu tempat, disitulah sudah tidak ada satupun orang yang mengatakan Allah, Allah, la ilaha illallah. Tidak ada satupun orang yang dalam dadanya ada iman. Pada saat itu ditiup sangkakala malaikat Israfil, terjadilah kiamat itu. Jadi informasi NASA, begitu juga hadis yang tadi, menurut
Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau ini ahli hadis sangat alim, yang mengarang syarah Sahih Bukhari Muslim yang disebut dengan kitab Fathul Bari. Kata beliau, dukhan itu nanti belakang, setelah turunnya, bahkan setelah wafatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi kesimpulannya, berita tentang terjadinya dukhan di bulan Ramadan itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan terjadinya dentuman suara keras yang disebut sayhah di dalam hadis itu juga tidak bisa dijadikan pedoman karena hadis itu adalah maudhu. Sedangkan informasi dari NASA namanya sebuah kemungkinan bisa saja terjadi, tapi kita berharap kepada Allah semoga kita semua penduduk bumi secara keseluruhan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari semua peristiwa yang kita ingat dan kita bicarakan pada malam hari ini, baik corona maupun sayhah atau dukhan atau benturan asteroid dengan bumi ini, sebetulnya harus kita cari benang merahnya. Benang merahnya di mana? Sebetulnya semua peristiwa itu yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan kita bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Pada suatu saat kita akan ketemu sampai ajal kita dan kita kembali kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, maka tetap kita nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan pada kehidupan ini. Itu sebetulnya yang sangat penting. Sehingga yang penting itu pertama, sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Berfikirlah seseorang apa yang akan dijadikan bekal nanti setelah kembali kepada Allah. Masalah kiamat, masalah dukhan, masalah gempa, masalah wabah dan semacamnya, itu semuanya sudah terjadi atas kehendak Allah, akan terjadi dengan ketentuan Allah. Tapi yang pasti setiap kita akan kembali kepada Allah dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Untuk itu, para tretan yang kami hormati, marilah kita terus membangun kesadaran di dalam hati bahwa sebetulnya kesuksesan itu hanya akan didapatkan oleh orang yang menjalani hidupnya dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita bicara soal orang sukses dari kacamata mukmin dan muslim, orang yang sukses adalah orang yang mampu menjalani hidupnya sesuai dengan aturan Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun dia berada, dia miskin, dia hina, dia cacat, dia tertimpa musibah, dia tertimpa bahaya dan sebagainya, selama dia mampu menjalani hidupnya memenuhi aturan Allah, mengikuti aturan Allah, maka dia sesungguhnya orang sukses. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, menjalani hidupnya dengan mengikuti aturan Allah,
yang dibawa oleh Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah orang sukses dengan sukses yang sangat agung. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita ada yang terjangkit oleh pemikiran orang barat yang disebut dengan pemikiran materialistis atau materialis. Bagaimana? Kita sudah punya anggapan orang sukses itu orang yang mendapatkan banyak harta, orang yang mendapatkan banyak kekayaan. Orang sukses itu orang yang mendapatkan jabatan yang tinggi atau mendapatkan kekuasaan, tanpa dia nanti akan mendapatkan nikmat Allah atau azab Allah, tanpa dilihat nanti dia akan masuk ke surga bertemu Allah atau ke neraka berkumpul dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu sekali lagi tanamkan keyakinan dalam hati kita. Orang sukses adalah orang yang mampu menjalani hidupnya mengikuti ajaran Allah, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita melewati suatu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Apa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban itu? Di malam nisfu Sya'ban ini, menurut penjelasan para ulama, di antara peristiwa yang terjadi pada malam hari itu ditampakkan oleh Allah nasib umat manusia ini kepada para malaikat selama setahun ke depan. Ini pada tahun ini akan dicopot imannya. Ini pada tahun ini akan jadi orang yang beriman. Kemudian juga ini pada tahun ini akan mati. Ini pada tahun ini belum waktunya meninggal. Semua ditampakkan kepada malaikat selama setahun ke depan. Ini orang ini tahun ini akan mengalami kesulitan rizkinya, dia jadi miskin, jatuh, bankrupt. Itu juga ditampakkan kepada para malaikat pada malam hari itu. Karena itu malam nisfu Sya'ban itu kita biasanya oleh guru-guru kita diajak mengadakan doa bersama. Ada yang baca Yasin 3 kali. Yang pertama memohon kepada Allah supaya dikuatkan iman. Ya, karena pada malam hari itu ditampakkan kepada para malaikat, orang ini dalam tahun ini akan jadi kafir. Sekarang memang orang ini masih Islam, orang tuanya Islam, kakeknya Islam, tapi dalam tahun ini orang ini akan saya cabut imannya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ditampakkan begitu. Ada juga yang kedua, permohonannya mohon dipanjangkan umur yang diisi dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena pada malam itu ditampakkan ini akan mati pada tahun ini. Bisa saja kita yang hadir di sini malam tahun ini ada yang meninggal dan itu sudah diinformasikan kepada malaikat. Bisa saja terjadi. Apa yang sudah paling sepuh, apa yang paling muda, atau yang mana? Itu kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari itu juga oleh Allah ditampakkan siapa yang mengalami kesulitan rizkinya pada tahun ini dan siapa yang akan mengalami kemudahan pada tahun ini. Karena itu mohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban supaya digampangkan rizki yang banyak, yang halal dan barakah. Apakah itu mampu Allah merubah? Semuanya mudah. Yang oleh Allah akan dicabut imannya karena dia menangis kepada Allah, dia rubah, malah dia dijadikan orang yang semakin kuat imannya. Yang akan meninggal tahun ini oleh Allah dia rubah menjadi meninggal tahun berikutnya. Apa mungkin? Mungkin. Kalau kita baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada cerita orang yang meninggalnya kurang 3 bulan,
Lalu dia melakukan silaturahmi, menjumpai familinya. Ya dia tidak tahu mau meninggal 3 bulan lagi. Tapi karena dia bersilaturahmi, Allah pindah ajalnya menjadi 30 tahun. Sehingga dia tidak meninggal setelah 3 bulan. Kenapa tidak meninggal? Karena ajalnya dipindah oleh Allah. Ini memang diantara para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umur manusia itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau Allah yang merubah, siapa yang bisa menggugat? Tapi seandainya ada juga yang berpendapat umur manusia tidak akan bertambah, kalau 70 mati ya pasti mati, iya kalau tidak dirubah oleh Allah. Tapi ada yang mengatakan mohon panjang umur, artinya umurnya tetap 70, tidak akan berubah, tapi isinya tambah baik. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya mengikuti pendapat guru saya, kata guru saya begini, yang tidak bisa dirubah itu kematian seseorang kalau sudah sampai ajal. Jadi siapapun masih muda, masih kaya, masih seger, kalau sudah sampai ajal pasti dia mati. Sebagaimana ayatnya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi kalau ajalnya oleh Allah dipindah, berarti dia belum sampai ke ajalnya. Karena ajalnya dipindah, baru sampai ke ajal yang dipindah itu, pasti dia tidak akan mundur lagi, baru akan mati pada saat itu. Ini pendapat guru saya. Dan rupanya Ustadz Abdul Somad juga ikut pendapat ini. Sehingga di saat beliau menjelaskan tentang hadis, barang siapa yang berharap rizkinya dimudahkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka bersilaturahmilah. Fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka dia bersilaturahmi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi pada malam nisfu Sa'ban itu diantara peristiwa besar. Kemudian yang kedua peristiwa besar, pada malam hari itu amal manusia selama 1 tahun itu dihimpun lagi pada suatu buku. Jadi ada buku setoran tahunan, seandainya laporan tahunan. Orang ini dari bulan Sa'ban tahun lalu sampai sekarang amal baiknya gini, amal buruknya gini, disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Kita ini setiap hari 2 kali amalnya disetor laporannya. Pagi sore, setelah sore disetor. Sore sampai pagi disetor. Jadi setiap hari ada 2 lembar catatan amal kita. Maka karena itu jangan pernah menyangka ada amal kita yang tertinggal. Lebih dari itu, hari Senin dan Kamis disetor lagi. Ini setor laporan mingguan. Jadi laporan harian 2 kali, laporan mingguan 2. Karena itu disunahkan puasa Kamis dan Senin dan Kamis. Begitu juga di malam nisfu Sya'ban ada laporan tahunan. Karena itu biasanya orang tua kita itu cerita, sekarang ini open buku katanya. Artinya amal kita setelah malam nisfu Sa'ban masuk ke laporan tahun berikutnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu juga yang kedua, marilah tanam dalam hati kita rasa bahwa setiap apa yang kita ucapkan dimanapun, kapanpun, apalagi yang kita lakukan, semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar satu ucapan kecuali di dekat orang itu ada malaikat yang namanya Raqib, menulis nilai baik, dan Atid menulis nilai buruk. Wah, kok letak kira temu di malaikat. Engkau ledene kelopai malaikat, jangan pernah menyangka seperti itu. Berapa juta macam amal kita, semuanya tercatat. Harian 2 kali, mingguan 2 kali, tahunan 1 kali, disetorkan ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak kerja lain,
Yang tugasnya menulis, ya menulis. Tidak ada yang tertinggal. Kalau kita terkadang tugasnya menulis malah tidur, tugasnya menulis malah makan, ya ada yang ketinggalan. Malaikat tidak awet, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Apa yang ditugaskan, ya itu yang dikerjakan. Karena itu dengan kesadaran ini barangkali di saat kita mau mengucapkan sesuatu, kita hati-hati. Kiranya ini nilainya baik apa buruk. Begitu juga di saat kita melakukan sesuatu, kita hati-hati. Ini apa nilainya, baik apa buruk. Buruk dan baik itu sudah jelas bagi kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terakhir sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Lah di bulan Ramadan ini mari kita tunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memerangi, menguasai nafsu kita menjadi nafsu yang betul-betul membawa kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki puasanya, jangan cuman puasa makan dan minum, tapi puasa dari seluruh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, jangan sampai melakukan maksiat. Begitu juga tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan maksiat. Sehingga puasa kita benar-benar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan dua hal di bulan puasa. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Apa perbaiki hubungan dengan Allah? Di antaranya sholat, zikir, baca Quran. Dan juga yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Di antara manusia ini ada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbaiki hubungan dengan beliau. Bagaimana? Perbanyak baca sholawat. Juga kepada manusia yang lain. Bagaimana? Tingkatkan sifat rahmah dalam hati, kasih sayang. Yang dulunya suka zalim kepada orang lain, rubah dengan kasih sayang kepada orang lain. Suka menolong orang lain, suka menasehati ke arah yang baik kepada orang lain. Ini termasuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Apalagi dengan adanya COVID Corona ini, ke depan ini mungkin banyak orang yang kekurangan. Bahkan kalau saya pribadi sudah merasa sekarang ini sangat kekurangan. Biasanya bulan-bulan Sya'ban ini saya tidak terlalu repot dengan urusan belajar. Sekarang agak repot, karena sudah jarang ada ijtima begini nih. Jarang ketemu pisang, jarang ketemu gulai. Ini mungkin ke depan bukan hanya saya, banyak ini yang akan mengalami kesulitan ekonomi. Untuk itu bagi yang punya kemampuan, perbanyak bantu yang lain, terutama mulai dari keluarga sendiri, orang tua, keluarga, famili, tetangga. Kalau kita punya kelebihan, janganlah kita pelit, karena itu termasuk bagian daripada yang menyebabkan keselamatan kita nanti setelah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan banyak rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan banyak ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Bahkan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.